yang bersangkutan sering komunikasi dengan wanita idamannya. Jadi wanita idamannya ini komunikasi dan sempat hidup bersama. Yang mana wanita idamannya ini inisial SM itu masih bersuamikan HM, sedang proses menurut pengakuan di SM. Jadi ST ini dengan SM ini baru berjumpa 19 tahun tidak bertemu. Ketemu itu di tahun 2017, kemudian di tahun 2018 bulan Mei mereka hidup bersama sampai bulan Juni 2018. Kemudian SM meninggalkan ST pelaku, kemudian kembali ketemu lagi di 2018 November sampai Januari 2019 itu hidup bersama. Kemudian Januari SM meninggalkan ST lagi. SM meninggalkan ST lagi, kembali lagi ketemu di Januari 2020. Jadi 1 tahun dari Januari 19 sampai Januari 20 tidak ketemu, 1 tahun lamanya ketemu lagi di Januari 20 sampai hidup bersama hingga Juni 2020 kemarin. Jadi hidup bersama hingga Juni 2020 kemarin. Nah, ST sudah sering melakukan komunikasi kepada SM dalam kehidupan sehari-hari maupun komunikasinya bahwasanya ST ingin menjalin hubungan serius dengan SM. Dan SM pun menyatakan sedang proses pisah dengan suaminya HM yang menjadi korban kebakaran. Nah, pada akhirnya ST melakukan pengancaman, saya serius untuk hubungan dengan sampean atau dengan SM. ST ingin berhubungan serius dengan SM, tapi tidak digubris. Pada akhirnya ST dongkol ya, bahasanya tuh dongkol, melakukan peringatan. Jadi melakukan peringatan dengan hanya ingin, hanya ingin menurut pengakuan ST bahwa dia tidak main-main. Dilakukanlah pembakaran di rumah tersebut, yang mana seperti kita ketahui itu ada korban di dalamnya, yaitu Bapak HM, kemudian Ibu NS, dan anaknya KS. Ya, yang jadi korban Pak HM ini luka bakar wajah dan bagian tangan, Ibu NS itu wajah dan bagian tangan, serta anak KS ini yang luka bakar 80%. Yang tadinya mereka dievakuasi menuju rumah sakit Hermina, kemudian sang anak KS ini dirujuk ke rumah sakit Gatot Subroto. Nah, pada saatnya kita lakukan penyelidikan, kemudian kita ungkap, dan tadi malam kita berhasil tangkap. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 187 KUHP, maksimal hukuman 15 tahun penjara. Oke, cukup? Motifnya Pak? Kenapa? Ya, tadi dari kronologi tadi udah jelas motifnya. Berarti bukan pilih tanah ya? Kenapa? Berarti bukan pilih tanah ya? Apanya? Bensin. Bensin? Ya. Nalik. Jadi menurut pengakuan ST, terlarang atau tidaknya dia sudah suka dengan SM. Dan pengakuan SM dia sedang proses pisah dengan HM. Pengakuan SM menurut cerita ST tadi bahwasanya SM sudah mendaftarkan di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Kronologi pembakaran Pak Kanit langsung aja teknisnya ya. Baik, terima kasih Komandan. Jadi untuk pembakaran dilakukan sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi ST ini langsung ke lokasi kediaman saudara HM. Dia langsung menaruh bensin di depan pintu rumah HM. Kemudian dia rangkai dengan pentol korek api. Pentol korek api ini ditaruh di obat nyamuk bundar itu, yang kemudian dia menjalar akhirnya membakar korek ini. Korek ini menyambar ke bensin. Otomatis dia
ke jerigen yang ada bensinnya, dan di situ jerigennya terbakar, meledak sehingga kena ke pintu kemudian ke bagian yang lain, seperti itu. Sebelumnya udah direncanakan Pak Khalid ya? Kalau seperti itu ya sudah jelas. Pasal berapa Pak? 187 Profesi ayat 2 ya. profesi dari tersangka itu? Dia serabutan. Jadi untuk profesi yang bersangkutan ini pengakuannya sebagai tukang servis AC. Namun seiring berjalannya waktu, kalau tukang servis AC menurut yang bersangkutan itu tidak setiap waktu. Jadi dia serabutan meminjam aplikasi ojek online punya temannya. Jadi pinjam aplikasi ojek online temannya, kemudian pakai akun temannya, kemudian temannya itu hanya dikasih uang rokok aja. Menurut pengakuan yang bersangkutan demikian. Ini bisa dikategorikan dengan pembunuhan ya? Kenapa? Bisa dikategorikan dengan Pasal 187 aja. Nanti tinggal dibuka aja. Perkembangan korban kan? Masih dirawat. Ya masih dalam perawatan. Ini apakah tersangka masih punya anak istri? Yang bersangkutan pernah menikah, tapi sudah tidak sudah bercerai tadi menurut pengakuan tahun 2007. Pak, yang bersangkutan warga mana Pak? Yang tersangka? Tersangka ini dia aslinya Gunung Kidul, kemudian di sini tinggal atau ngontrak di daerah Cilangkap. Jadi selama dia hubungan dengan SM pun itu tinggalnya dia di Cilangkap, jadi ngontrak di daerah Cilangkap. Kalau untuk yang pasti pada saat awal-awal dia sering main ke rumah HM. Iya, sering main. Awal dari kemarahan dan terjadinya pembunuhan ini atau Karena SM-nya ingkar, Pak. Jadi mau diajak, kemudian meninggalkan, datang lagi, tinggalkan, sampai yang tadi Januari 2020 dia ingin menyatakan untuk serius hubungan dengan SM, tapi ternyata di Juni dia meninggalkan ST lagi, SM ini. SM sang wanita meninggalkan ST, disitulah timbul dongkol tadi itu, kok kayak dimain-mainin gitu. Jadi si ST ini ngeduganya KM masih berhubungan sama SM ya? Ya pasti, karena emang belum ada putusan. Itu baru pengakuan SM dia sedang mengurus di Pengadilan Agama 3 Raksa. Walaupun SM juga di belakang KM berarti. Iya, tidak ada. pada saat kejadian SM ini di mana Pak? Nanti itu teleponnya SM-nya ya. SM-nya di dalam rumah. Yang penting inilah, Lu SM segala. Di rumah dia ya. SM di rumah dulu ya. Kenapa? Apa? Ya, pada intinya dia sudah melakukan peringatan kepada SM kalau saya tidak digubris, kemudian saya sudah yang bersangkutan sudah melakukan penekanan dalam artian bukan ancaman ya, ingin menyatakan keseriusannya tapi diabaikan begitu saja, itu emosinya memuncak. Jadi dia ngincernya untuk memberikan peringatan bahwa dia ingin serius berhubungan dengan SM, tapi karena tidak digubris, dia ingin ngasih peringatan membakar teras rumahnya saja, tapi yang bersangkutan menyesal setelah mengakui ada korban. Ya, hanya menteror. Tapi kalau 187 udah kena semuanya, karena mengakibatkan korban. Pak, korban sekarang keadaannya gimana, kritis? Masih atau sadar? perawatan. Kritis atau sadar? Nanti kita tanya ya, nanti. Atau Mbak yang tanya, kasih info ke saya nggak apa-apa. Yang penting kita ungkap dulu, oke? Kalau cuma nanti kita ngawasin anak atau korbannya, yang angkap siapa? Ya, oke? Ada lagi? Cukup? Dan tanya-tanya tes Oke, silakan. Enggak, Gua yang tanya. Komandan. Kasih mic ya. Kasih mic. Cinta sejati. Ya. Yang penting menyesal kan? Menyesal.
pada intinya pengen peringatan dulu. hanya memberikan peringatan buat mas. Setelah saya tahu juga anaknya malah Dia serius tahu bikin orang. Misal ya. Bang itu ngebakar gitu belajar dari mana? Pakai obat nyamuk gitu. sendiri ya, Mas. Ya belajar sendiri mendadak aja maksudnya. Karena ya obat nyamuk kan jalannya menjalar, ngenain korek kan pasti juga nyala kan. Pencuri ini orang. Mas, kamu habis bakar ngumpet kemana? Nggak ngumpet sih maksudnya ya keliling-keliling aja sambil Tetap tarik. Iya. Ini online. Iya. Emang nggak ada cewek lain apa? Ya masalah Cewek cewek lain nggak ada. cuman sukanya memang dari SMP Pak. Nah, Jadi kenalan lama ya. Janda banyak. SMP. Iya LPK, Cipta Lama Pelan. Ya rasanya nggak tahu persis sih, cuman ya karena sering datang lagi, ninggalin lagi, datang lagi, ninggalin lagi ya. Akhirnya Enak kali ya saya jadi orang. kecewa gitu. Saya niatnya nggak ada niat main-main buat karena udah Senangnya ada adrenalinnya, deg-degan. iya, cuman ya memang awalnya juga nggak ada niat, cuman berjalan begitu aja ya mau gimana lagi. Di Cinere rumah siapa, Pak? Enggak ada. Pak, kenapa sih Bang tega banget Pak kebakar rumah? Agak dapet ininya. Ya sebenarnya nggak ada ini, cuman gimana ya udah ngasih peringatan nggak digubris ya ini ya katanya cuma saya buktiin saya nggak main-main gitu aja. Kesel loh. Iya. Kakak korban atau memakai guna-guna gitu, Pak? Apa Sama ceweknya. guna-guna ya enggak Pak, sama sekali enggak, karena memang saya suka sama dia, memang bener-bener suka, beneran suka, memang dari SMP gitu. Nah, ya masih suka sama yang SMP ya, jadi ya.